Good morning student, ketemu lagi sama Miss Ratna di tema terakhir di semester 1, yaitu Health and Hospital, kesehatan dan rumah sakit. Kali ini kita tidak mempelajari kesehatan dan rumah sakit secara mendalam, hanya istilah-istilah di dalam kesehatan dan rumah sakit yang umum ada di masyarakat, seperti berikut. Istilah-istilah yang berhubungan dengan kesehatan dan masyarakat, kesehatan di masyarakat yaitu disease, penyakit, doctor, dokter, health, kesehatan, healthy, sehat, hospital, rumah sakit, medicine, obat, nurse, perawat, recover, sembuh, sakit, sick, hospitalization, yaitu opname atau rawat inap. Ada sedikit perbedaan di sini antara health dan healthy. Satu perbedaan huruf saja, tapi artinya sudah beda ya. Health yaitu kesehatan, healthy sehat. Bedanya ada di sini, huruf Y. Next adalah benda-benda yang kita sering jumpai di rumah sakit. Ada ambulance, bandage, crutch, hospital bed, infusion, prescription, syringe, stretcher, tensiometer, thermometer, stethoscope, dan wheelchair. Ambulans, perban, kruk, tempat tidur rumah sakit, sampai kursi roda. Untuk gambar lebih jelasnya bisa kalian lihat di halaman 51-53 di buku pendamping. Nah, benda-benda di rumah sakit tidak hanya benda-benda ini ya, masih lebih banyak lagi, tapi kita mengambil contohnya saja. Kalau mau bertanya tentang benda-benda yang ada di rumah sakit, contohnya, what thing is it? Benda apakah ini? Cara menjawabnya, it is a wheelchair. Contohnya saja ya ini. Kalau it di belakang, maka it juga di depan dalam jawabannya. Ini adalah sebuah kursi roda. Next. Disease atau penyakit. Ada toothache, headache, stomachache, earache, cough, sore throat, motion sickness, fever, flu, wound, dan malnutrition. Sakit gigi, sakit kepala, sakit perut, sakit telinga, sampai gizi buruk. Itu nanti juga ada di buku pendamping di halaman 52 sampai 53. Contoh cara menanyakan sakit. What's the matter with you? Ada apa atau sakit apa kamu? Cara menjawabnya adalah I have flu. Jadi karena di sini dalam pertanyaan you yang ditanya adalah kamu, maka dalam jawaban menjadi I have flu. Aku sedang flu. Atau bisa diartikan aku terkena flu. Aku sakit flu. Selanjutnya adalah medicine atau obat. Ada dua macam obat, yaitu oral medicine dan external medicine atau obat minum dan obat luar. Contohnya ada pill, tablet, capsule, sirup, powder. Untuk yang obat luar ada eye drop, ear drop, nose drop, ointment, dan iodine. Sekali lagi, obat tidak hanya ini. Ini adalah contoh saja yang ada di rumah sakit atau yang diresepkan banyak sekali. Kita hanya mengambil contoh yang ada atau yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Ada contohnya dalam bertanya mengenai obat. Yang pertama, untuk yang diminum. What medicine do you have? Obat apa yang kamu minum? I have syrup. Jadi, bisa kamu pakai have, bisa pakai drink ya. What medicine do you drink juga bisa. Untuk yang obat luar, what medicine does father take? Obat apa yang ayah pakai? Father takes ointment. Ayah memakai salep. Lihat di sini,
Di sini pakai do, di sini pakai does. Karena subjeknya di sini you, maka harus menggunakan do. Lalu di sini pakai does karena subjeknya father yaitu singular, maka harus menggunakan does. Jawabannya father takes. Take yang tadinya di sini tidak pakai s berubah menjadi s dalam jawaban karena di sini ada does. Father takes ointment. Next, doctors. Kita ada macam-macam dokter di sini. Physician, dentist, orthopedist, oculist, pediatrician, nutritionist, obstetrician, surgeon, internist, dan psikiatris. Misalnya tambahkan 2 dari buku pendamping, hanya ada 8. Misalnya tambahkan 2 internis dan psikiatris, dokter penyakit dalam dan dokter penyakit jiwa. Physician, dentist, dokter gigi, orthopedist, dokter tulang, oculist, dokter mata, pediatrician, dokter anak, nutritionist, dokter gizi atau ahli gizi, obstetrician, dokter kandungan, surgeon, dokter bedah. Lalu ada contoh pertanyaan tentang dokter. What doctor is she? Dokter apakah dia? Dia untuk perempuan di sini ya, she. Jawabannya, karena yang ditanyakan she, maka di jawaban juga harus she. She is a surgeon. Contoh saja ini. She is a surgeon. Dia adalah seorang dokter bedah. Harusnya ada seorang di sini. Kita masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam lagi. Diawali dengan auxiliary verb atau kata kerja bantu. Ada is, am, are, have, has, do, dan does. Seperti biasa ada 2 macam subjek, yaitu singular dan plural, subjek tunggal dan subjek jamak. Subjek tunggal atau singular ada dia laki-laki, he, dia perempuan, she, dia untuk benda atau hewan, it, dan nama orang jumlah 1 menggunakan does, is, atau has. Lalu untuk plural ada mereka they, kami we, kamu you, dan nama orang lebih dari 1 menggunakan do, are, atau have. Lalu ada aku atau saya menggunakan do, am, atau have. Contoh pertanyaannya. Ada pertanyaan tentang condition atau keadaan seseorang. Are you alright? Apakah kamu baik-baik saja? Cara menjawabnya? Cara menjawabnya ada 2 macam. Kalau dia sedang baik-baik saja atau kita sedang baik-baik saja, menggunakan yes. Kalau tidak, menggunakan no. Yes, I am. Yes, I am berasal dari ini. You. Am adalah to be-nya yang mengikuti I. Kalau untuk to be you adalah are. Kalau untuk to be yang mengikuti I adalah am. Ya, aku baik-baik saja. Atau ya, aku sehat. No, I am not. No di depan harus diikuti not di belakang. No, I am not. Tidak, aku sedang tidak baik. Atau tidak, aku sedang sakit. Untuk contoh singular, is Mary alright? Apakah Mary baik-baik saja? Yes, Mary is. Itu kalau Mary sehat atau Mary baik-baik saja. Kalau Mary tidak sedang baik-baik saja, no, Mary is not. Atau di sini diganti dengan she. Ada kata ganti she di sini sama ini dengan Mary, karena Mary adalah perempuan. No, she is not. Atau no, Mary is not. Tidak, dia sedang tidak baik. Atau tidak, dia sedang sakit. Next adalah question tentang penyakit atau sakit yang sedang diderita. What's the matter? Atau what happened? Apa yang terjadi? Ada apa denganmu? Atau sakit apa? What's the matter with you? Ada apa denganmu? I have earache. Aku sedang sakit telinga. Yang ditanyakan adalah you, maka dalam jawaban juga harus berubah menjadi I.
Yang kedua, what's the matter with mom? Menanyakan ibu ya, mom. Maka dalam jawaban juga harus mom. Mom has headache. Kalau tadi have, sekarang menggunakan has. Karena tadi subjeknya adalah plural, jadi harus menggunakan auxiliary have. Kalau sekarang mom, maka auxiliary-nya adalah has. Mom has headache. Karena mom di sini adalah singular. Ibu sedang sakit kepala. Next, what happened to them? Menggunakan what is the matter, menggunakan what happened. Apa yang terjadi pada mereka? Yang ditanya adalah them. Them ini berasal dari subjek they. Maka jawabannya adalah they have malnutrition. Contohnya, mereka mengalami gizi buruk. Jadi kalian bisa artikan mengalami, bisa artikan sakit ya. Tidak harus diartikan sakit. Yang terakhir ada what happened to Andy? Apa yang terjadi pada Andy? Di sini subjeknya ada Andy, maka dalam jawaban juga Andy. Bisa diganti dengan he. Seperti tadi Mary diganti dengan she, Andy bisa diganti juga dengan he. Kata ganti untuk subjek laki-laki. Andy has stomachache. Andy has stomachache. Andy sakit perut. Lalu ada questions tentang medicine. Ada oral medicine dan external. Ada what medicine do they have? Obat apa yang mereka minum? Dalam jawabannya, they have capsule. Subjeknya they, maka dalam jawaban juga harus they. Mereka minum kapsul. Lihat di sini bisa menggunakan have atau drink. Jadi have ini bisa kamu ganti dengan drink. Untuk external medicine, contohnya kita menggunakan singular. What medicine does she take? Obat apa yang dia pakai? Dalam pertanyaan she, maka dalam jawaban juga harus she. She takes a drop. She takes a drop. Take yang tidak ada s di sini berubah menjadi takes karena di sini adalah singular dan di sini ada does. S-nya turun ke sini. Dia memakai obat tetes telinga. Yang terakhir adalah questions tentang doctor. Yang pertama ada what doctor is he? Dokter apakah dia? Dalam pertanyaan he, maka dalam jawaban juga harus he. He is an obstetrician. Dia adalah seorang dokter kandungan. Yang kedua, kita menggunakan plural. What doctor are you? Dokter apakah kamu? I am a physician. Saya adalah seorang dokter umum. Yang ditanyakan you, maka dalam jawaban berubah menjadi I. To be-nya juga berubah. Oke, itu sedikit tentang health and hospital secara umum yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini, Miss Erna minta kalian untuk mencatat mulai dari slide 1, 7, 8, 9, 10, dan 11. Lalu nanti ada tugas lain di buku pendamping dan dikumpulkan minggu depan. Thank you.